portofolio dari narasumber kita, yaitu Mbak Nurul Hanifah. Dengan alamat email nurul.hanifah11@gmail.com dan alamat LinkedIn yaitu www.linkedin.com/in/Nurul Hanifah. Career objective dedicated to continuous improvement and delivering strategic value through tailored technology-driven solution that align with client goals and business objective. Education-nya ada bachelor degrees dari Gunadarma University dan dalam Informatics Engineering dengan certification Lead Cybersecurity LCSPC, CertiProf, dan Cyber Threat Intelligence ArcX. Dengan work experience sebagai technical consultant analyst mulai dari Maret 2025 sampai sekarang, provide solution regarding information security management system atau ISMS, leading initiative to assess the adequacy and effectiveness of IT control and policies, ensuring that business users are comply to the international standard. Create and or update documents such as IT policies, procedures, standards, and records that related to ISO/IEC 27001 2022 requirement. Development and execution of corporate security awareness to users and business stakeholders to prevent and limit the impact of potential cybersecurity event. Test engineer dari Desember 2017 sampai Februari 2025. Plan and implement testing procedure to ensure software meets quality standard and requirement. Develop test plan, test cases, and test scripts based on specification. Itu adalah portofolio dari Mbak Nurul Hanifah yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Sebelum mulai materi, boleh dong Mbak Hanifah kalau mau say hi ke peserta yang udah hadir hari ini. Oke, terima kasih Mas. Siapa Mas Abdul ya? Aziz, Mbak. Oh, Mas Aziz. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya teman-teman? Terdengar Mbak. Dulu nih, oke. Mungkin bisa dipanggil Nurul aja kali aja. Nah nih Pak, biasanya dipanggil Nurul. Selamat malam teman-teman semua. Ini di sini sudah hadir sekitar 85 peserta ya, cukup banyak. Untuk malam hari ini kita sharing-sharing gitu ya Mas ya. Ini bisa kita langsung mulai apa gimana? Ya, langsung kita mulai. Oke, baik. Sebelumnya kan tadi sudah dibacakan ya profil saya. Saat ini saya sebagai konsultan gitu ya di yang menangani informasi security, terkait informasi security. Nah, sebelumnya itu pengalaman saya itu ada di bidang sebenarnya bukan di cyber gitu ya. Saya cukup lama juga di software sebagai test engineer. Kemudian saya akhirnya berkecimpung di dunia information security karena memang menurut saya cukup menarik gitu ya di teknologi sekarang dan perkembangannya juga pasti kan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu pasti lebih pesat gitu ya. Makanya itu menjadi ketertarikan saya juga nih untuk belajar, untuk berkecimpung ke dunia ini. Oke, baik. Ini sebelumnya saya izin share screen dulu ya teman-teman. Dari operator aja Mbak. Oke, baik. Ya. Dari operator sebentar ya, saya ada materi. Oke, boleh dari bisa di share screen untuk materi kita malam ini. Muncul ya. Sudah. Boleh untuk Mbak Nurul untuk sharingnya dan juga presentasinya boleh waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aziz. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kita sifatnya sharing gitu ya. Jadi bukan berarti di sini saya berbicara ini sebagai orang yang paling expert atau bagaimana. Mungkin di sini teman-teman juga di akhir sesi nanti bisa saling discuss gitu ya tentang tema kita malam ini, yaitu tantangan cyber security di era 4.0 dan 5.0. Boleh next slide.
Nah, sebelum masuk ke topik inti, kita harus tahu dulu nih, revolusi industri itu seperti apa ya, perkembangan-perkembangan, dari zaman ke zaman itu seperti apa ya. Bisa dilihat di sini ya, kita mulai di, industri dikatakan 1.0 ya, ya berfokusnya kepada mekanisasi. Berarti di sini adanya munculnya baru mesin uap gitu ya. Kemudian, berkembang lagi zaman, munculnya lagi, listrik gitu ya. Jadi produksi massal listrik ya, berfokus pada electricity. Kemudian muncul lagi nih di perkembangan zaman selanjutnya di era 3.0 itu fokus kepada otomatisasi atau komputer. Tapi di sini kan memang fokusnya masih secara analog gitu ya, belum digital. Nah, sekarang kita ada di dua era ini nih, 4.0 dan 5.0. Nah, sebelumnya kenapa ya 4.0 dan 5.0 ini kita definisikan dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya 4.0 itu lebih berfokus kepada teknologinya gitu kan. Seperti sekarang kita kan hidup di zaman serba teknologi ya, sehari-hari itu adanya AI, IoT gitu, kemudian cloud, big data dan sebagainya yang menciptakan suatu konektivitas yang tinggi gitu ya. Nah, era 4.0 ini hanya berfokus pada teknologinya. Nah, untuk di era 5.0 kita bisa menyebutnya sebagai apa ya, society di mana manusia dan teknologinya itu saling berkolaborasi gitu. Bagaimana manusia menciptakan teknologi, menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari berdampingan ya. Seperti sekarang ini kita kan webinar gitu ya, bisa saling sharing, bisa saling discuss itu hanya terhubung di satu device gitu, internet, laptop gitu, tapi kita bisa berkumpul di satu ruangan ini ya. Beda lagi nih waktu saya zaman dulu nih, waktu kuliah nggak ada nih Mas kayak yang webinar seperti ini. Jadi kita langsung ke fisik gitu. Kalau sekarang kan memang teknologinya sudah berkembang, kita bisa gitu ya, ilmu pengetahuan itu bisa didapat di mana saja, bahkan dalam satu device. Seperti itu. Boleh next slide-nya. Nah, kalau misalnya dilihat di ilustrasi ini adalah era industri gitu ya, era industri di 4.0 dan society-nya di 5.0. Sebenarnya kalau berbicara society 5.0 ini, inspirasinya ini kita bisa lihat tuh dari pemerintahan Jepang. Kenapa ya? Karena Jepang itu kan memang kita tahu teknologi itu sangat pesat gitu ya. Semuanya berbasis teknologi, orang-orangnya, kesibukannya itu semuanya teknologi. Makanya kita mengadopsi istilah Society 5.0 ini dari pemerintahan Jepang, di mana manusia itu ada di tengah-tengah kemajuan teknologi. Dari semua aspek kehidupan teknologi, manusia tetap menjadi pusatnya. Manusia tetap menjadi kendali utama nih dari teknologi yang ada. Misalnya kan ada smart car, kemudian dalam bidang berbagai aspek ya, ada dari bidang pendidikan, pertanian, semuanya itu kan berbasis teknologi ya. Tapi itu tadi, bagaimana sih teknologi ini diciptakan untuk digunakan manusia sebaik mungkin untuk menghadirkan kehidupan tuh yang lebih mudah gitu ya, seperti sekarang. Seperti itu. Bisa di next slide. Oke, sebenarnya kan kalau bicara tentang teknologi yang pesat, kemajuan yang pesat, ibarat nih kita nih, pohon lebih tinggi suatu pohon, maka angin yang berhembus makin kencang gitu ya. Sama seperti teknologi, makin tinggi teknologinya, maka celah-celah kerentanan itu juga semakin besar gitu ya, dari segala aspek. Makanya kenapa sih cyber security ini atau keamanan informasi ini sangat penting di dunia digital ini ya, karena memang itu tadi ancaman cybernya semakin canggih, semakin kompleks, celah-celah keamanannya pun semakin banyak gitu ya. Jadi banyak perangkat terhubung, itu juga jadi salah satu celah serangan. Dan sebenarnya celah serangan itu bukan terjadi di satu pihak saja gitu, misalnya hanya IT saja yang bisa mendapat serangan cyber gitu ya. Tapi ini bisa terjadi kepada siapapun ya, pada siapapun yang menggunakan teknologi ya. Bahkan di Indonesia sendiri kan memang 200 juta masyarakat Indonesia itu kan salah satu pengguna internet terbesar gitu ya. Makanya semuanya itu bertanggung jawab atas keamanan informasi sebenarnya ya.
Kemudian, kehilangan keamanan atau hilangnya kepercayaannya. Misalnya nih, kita punya, menggunakan suatu sistem. Nah, sistemnya itu mendapat, eee, cyber attack gitu ya, maka sistem itu ya pasti kita kan akan ragu gitu ya, untuk menggunakan sistem itu. Makanya, dengan adanya insiden keamanan itu bisa menjadi salah satu, hilangnya kepercayaan kita terhadap, suatu sistem itu. Makanya, kenapa sih cyber security itu sangat penting di dunia digital ini. Bisa di next slide? Oke, kalau untuk berbicara mengenai cyber security, kita itu sebenarnya erat kaitannya dengan 3 pilar keamanan. Sebenarnya, poin-poin cyber security itu banyak gitu ya turunannya, tapi, pilar utamanya adalah 3 ini kita bisa, katakan ya CIA, CIA gitu ya, ada confidentiality, integrity, dan availability. Nah, di sini, saya sudah contohkan gitu ya beberapa kasus ya, eee, mengenai confidentiality. Confidentiality itu berarti, kerahasiaan. Nah, di sini ada kasus nih, 91 juta data pengguna bocor di FB, Tokopedia lapor polisi. Yang berarti, karena kebocoran data itu, maka kerahasiaannya itu sudah tidak ada gitu ya, sudah rusak gitu. Kemudian dari, sisi konsep integrity. Nah, di sini contohnya ini sempat ramai juga nih tahun-tahun lalu ya. Ada saldo rekening nasabah berubah. Nah, berarti ini ada satu pihak wewenang yang seharusnya tidak mengakses ini, tapi, ternyata bisa berubah. Berarti kan integritasnya itu, tidak ada gitu ya dari, contoh kasus ini. Misalnya kemarin kan rekening itu bisa dari misalnya nolnya banyak gitu ya, ada 1 miliar tiba-tiba berkurang. Nah, berarti kan itu integritasnya itu tidak ada dari contoh kasus ini. Kemudian, ini ada availability. Nah, availability itu berarti kerahasiaan. Banyak sih sebenarnya ya, kasus-kasus di Indonesia yang, contoh kasusnya itu mengenai pasal ketersediaan availability gitu ya. Seperti ini contoh kasusnya adalah situs resmi DPR tidak bisa diakses, kemudian situs-situs perbankan dan lain-lainnya itu tidak bisa diakses. Nah, itu adalah salah satu contoh pilar yang availability-nya tuh tidak ada gitu. Makanya bagaimana sih cyber security itu menjaga 3 konsep ini. Jadi ada confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ini menjadi satu kesatuan sehingga nantinya akan diciptakan keamanan informasi gitu. Bisa di next slide? Oke, ini, saya kasih contoh beberapa kasus gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar ya kasus-kasus cyber di Indonesia yang banyak sekali ya, bahkan bisa tinggal kita googling itu muncul semua ya kasus-kasus yang ada nih. Salah satu contohnya adalah yang tadi ya, ada Tokopedia, datanya bocor, kemudian ada BPJS, datanya bocor. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Tokopedia, BPJS, atau instansi-instansi lainnya sebenarnya kan, bukan instansi yang ecek-ecek gitu ya istilahnya ya. Tapi kenapa ya Tokopedia atau instansi yang bahkan, namanya, formal sekalipun itu bisa kebocoran data, kenapa gitu ya. Kayak itu tadi karena pilar CIA-nya itu ada yang, tidak, tidak bergabung ya, tidak menjadi satu. Ada, komponen-komponen, komponen-komponen, keamanannya itu, ada yang bocor, ada yang tidak available gitu. Jadi sebenarnya ini keamanan informasi itu sebuah satu kesatuan gitu. Apakah misalnya dari Tokopedia ini, data bocor, apakah misalnya dari, sisi database-nya bisa bocor, itu menjadi salah satu, celah keamanan. Ataukah mungkin dari sisi vendornya, kalau misalnya bicara tentang e-commerce yang besar gitu ya, pasti kan mereka punya vendor-vendor, yang menangani beberapa aspek informasi gitu ya di Tokopedia itu sendiri. Nah, itu bisa jadi celah keamanan juga. Atau dari sisi human error-nya, itu juga menjadi salah satu, aspek yang bisa dimasuki oleh, hacker gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang
bisa ditelusuri nih apa saja yang menjadi faktor utama kebocoran data, pencurian identitas dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Boleh di next slide lagi. Oke, kalau untuk ini saya kasih contoh, mengenai AI gitu. Karena kalau bicara tentang AI, teman-teman pasti di sini sudah sangat, sudah sangat familiar gitu ya, terhadap AI. Karena penggunaan AI, beberapa tahun kebelakangan ini tuh sangat masif gitu ya, dari ChatGPT atau mungkin AI-nya Meta AI gitu ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Bahkan Zoom tadi juga saya lihat juga ada AI-nya. Nah, AI ini merupakan satu teknologi yang sangat berkembang pesat ya, saat ini gitu ya. Tentunya sangat membantu teman-teman gitu ya, membantu kita semua gitu ya, dalam mencari informasi. Bahkan dengan hanya mengetikkan komen sederhana saja atau kita mau cari informasi apapun, buat gambar, buat foto dan lain sebagainya, itu bisa dibantu oleh AI. Nah, itu salah satu kemajuan kan ya teknologi. Tapi AI itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang niat jelek gitu ya. Kan kalau kita kan menggunakan AI itu ya untuk membantu kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang menggunakan AI ini sebagai niat jahat, dan ada kejahatan tertentu, ada niatnya tertentu ya. Seperti yang ada kita lihat di sini, ada kasus pornografi deepfake di Korsel. Kemudian banyak lah ya kasus-kasus yang sebenarnya AI itu bisa digunakan sebagai media gitu, media untuk para hacker atau para peretas itu menjadi lebih canggih lagi gitu ya. Karena kan kalau misalnya bicara dengan foto ya, biasanya kan kita sudah familiar nih sekarang ya, foto bisa jadi video atau foto itu bisa bergerak gitu ya. Kalau zaman dulu kalau foto ya udah kita hanya nikmati sebagai gambar yang tidak bergerak gitu ya. Tapi dengan kecanggihan AI, foto itu bisa jadi video, terus kemudian suara-suara pun bisa diubah. Mungkin suara saya misalnya bisa dirubah gitu dengan suara-suara yang lain gitu ya, suara laki-laki atau lain sebagainya. Nah, ini kan salah satu kerentanan yang sangat besar gitu ya, yang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Boleh lanjut next slide-nya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai cyber security dan di era 4.0 dan 5.0 adalah masalahnya itu apa sih sebenarnya yang paling utama gitu ya. Adalah pertama itu masalah privacy ya, tentu saja ya. Kalau misalnya kita tadi boleh dilihat sebelumnya tadi ada ilustrasi yang kita berpusat di satu titik gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau kita kan sebagai pusatnya ya, sebagai pusat informasinya. Jadi dengan adanya teknologi, dengan adanya kecanggihan, data kita, informasi kita, profil kita, bahkan sampai tanggal lahir dan lain sebagainya itu bisa diakses dengan mudah gitu ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Makanya ini menjadi salah satu momok besar bagi kita. Data kita bisa tersebar di mana-mana, privacy juga sudah tidak bisa dibilang privacy gitu ya, karena kan memang misalnya kalau misalnya kita update Facebook, update Instagram, terus kita update story, nah semua orang kan bisa melihat kita gitu ya, dari mulai misalnya Nurul hari ini pakai kerudung hitam, baju hitam gitu ya. Makanya informasi-informasi itu sangat mudah didapatkan di era industri dan society saat ini gitu. Boleh dikembalikan next slide-nya. Oke, kalau tadi data pribadi tersebar di mana-mana, sulit dikendalikan. Makanya sebenarnya kalau untuk data yang paling penting gitu ya, seperti KTP atau data-data sensitif lainnya, sebaiknya kita tidak menyebar secara bukan cuma-cuma ya, menyebar secara sembarangan gitu ya. Misalnya kita main game yang ya nggak ada kepentingannya sama sekali gitu, kita masukkan nih nomor telepon, tanggal lahir atau informasi-informasi penting lainnya, sebenarnya itu tidak perlu juga gitu. Jadi kita bagaimana sih cara kita memfilter harus diberikan kepada siapa nih data-data kita gitu ya.
seperti itu. Kemudian adanya agregasi data. Agregasi data dari berbagai sumber lebih membocorkan data pribadi. Agregasi ini seperti apa? Nah, potongan-potongan data itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai satu informasi, keutuhan informasi sebenarnya. Misalnya di Facebook Nurul gitu ya, saya mengupdate tanggal lahir, alamat gitu kan, biasanya kan di Facebook gitu ya. Terus status pernikahan nih, statusnya menikah gitu. Terus kemudian tanggal lahirnya sekian, alamatnya di sekian gitu ya. Biasanya kan di Facebook seperti itu. Kemudian dari potongan data itu bisa diambil juga dari misalnya saya mengupdate di Instagram. Kemarin-kemarin kan ada tuh ya yang story Instagram yang siapa sih nama kecil kalian atau apa hobi kalian gitu ya. Dari potongan-potongan data itu bisa diambil menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya si hacker mengambil data, oh oke, tanggal lahir Nurul ada di Facebook nih, statusnya ada di Facebook. Kemudian di Instagram, oh ternyata dia upload nih nama kecilnya dia siapa. Oke, berarti nama kecilnya ini, tanggal lahirnya ini. Nah, itu tadi kan berarti ada satu kesatuan data yang bisa digabungkan gitu ya, dari sana sini informasi yang kita bagikan tanpa kita sadari gitu ya. Makanya kalau misalnya kita kadang ngerasa saya nggak nyebarin data kok, saya keep safe kok gitu ya. Tapi ternyata itu tanpa kita sadari bisa disalahgunakan juga gitu oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Seperti itu. Nah, ini juga disinggung juga sebagai cloud gitu ya. Cloud kan memang kan kalau sekarang kita menyimpan data tidak kelihatan gitu ya, ada cloud-nya, penyimpanannya di kita nggak tahu di penyimpanan cloud di awan gitu ya. Nah, itu juga masalah-masalah privasi yang ada di era saat ini. Kemudian kalau bicara masalah keamanan terbesar saat ini ada password lemah, software yang tidak diperbaharui, kemudian penipuan yang memanfaatkan kelemahan manusia. Nah, kita mulai dulu dari password yang lemah. Sebenarnya saya juga pasti tahu nih, teman-teman di sini sudah sangat sering mendengar, password ini harus begini, password itu harus begini, harus diupdate secara berkala gitu. Sepertinya itu hal yang sepele gitu ya. Padahal ternyata dari password ini merupakan celah keamanan yang serius gitu ya. Kenapa? Karena ya dari password ini, kredensial password ini bisa membuka data-data pribadi, data-data sensitif atau informasi-informasi pribadi yang seharusnya tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang gitu ya. Makanya sebenarnya kan kalau bicara tentang password ya sebenarnya kan sangat ribet gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya banyak akun media sosial atau perbankan atau ya banyak lah ya login yang membutuhkan password, itu kan idealnya kita mengganti password secara berkala. Kemudian passwordnya itu ya jangan kayak 1, 2, 3 atau nama panjang, tanggal lahir ya, seperti itu yang gampang-gampang diingat. Itu kan idealnya kan tidak menggunakan password seperti itu. Tapi dalam faktanya kita tuh masih suka males gitu ya untuk mengupdate password yang panjang, yang ribet gitu ya, karena ya itu tadi untuk mencapai keamanan ya kita harus ada effortnya gitu. Jangan sampai kalau passwordnya cuma 1, 2, 3 orang ribet gitu ya, jangan seperti itu. Karena kan kita tujuannya adalah supaya aman nih informasi kita, informasi data-data kita. Makanya password yang lemah ini menjadi salah satu masalah keamanan yang cukup besar gitu ya saat ini. Kemudian adanya software yang tidak diperbaharui. Nah, makanya kalau di sistem sekarang kita kan banyak yang menggunakan sistem, misalnya komputer sendiri sistemnya tidak diperbaharui, softwarenya misalnya antivirusnya antivirusnya nggak update nih, padahal ada antivirus update antivirus yang bisa men-track nih adanya phishing atau malware atau sebagainya gitu dari antivirus yang update. Ternyata kita nggak update tuh antivirusnya, makanya itu menjadi celah kerentanan juga karena si antivirus ini nggak bisa mendetek adanya kerentanan-kerentanan seperti phishing, malware dan lain sebagainya. Makanya penting untuk software itu ya kita perbaharui secara berkala, kita maintain secara berkala gitu ya.
Kemudian adanya penipuan yang memanfaatkan kelemahan manusia atau social engineering. Nah, sebenarnya sebagian besar keamanan kebocoran data itu ya memang dari manusianya itu sendiri gitu ya, adanya phishing gitu ya. Banyak sekali kan ya masalah-masalah phishing gitu ya, yang kita alami gitu ya. Ya kenapa ya? Karena manusianya itu sendiri yang tidak bisa aware gitu terhadap bahaya phishing ya, kita asal klik link gitu. Karena kan memang phishing di zaman sekarang ini sangat sangat banyak sekali dan beragam sekali orang hacker-nya itu sangat cerdas gitu ya. Bisa memanfaatkan teknologi itu menjadi misalnya websitenya sangat mirip dengan website aslinya gitu, sehingga kita tertipu gitu akan website yang palsu itu. Nah, makanya kenapa penipuan yang memanfaatkan kelemahan kita nih sebagai manusia yang tidak aware terhadap bahaya phishing gitu ya, menjadi masalah yang terbesar di saat ini gitu. Boleh di next slide. Nah, kalau tadi kan ada masalah berbagai masalah di era sekarang gitu ya. Nah, ini adalah sedikit password tips. Sebenarnya teman-teman juga pasti sudah tahu lah ya, di sini ada pilih password dengan panjang minimal 12 karakter dengan kombinasi angka gitu ya. Memang kan kalau password kan harusnya ribet gitu ya. Makanya jangan sampai kita menyebarkan data pribadi kita di password ini, karena walaupun misalnya passwordnya ribet, tapi kalau ada data sensitifnya itu masih bisa saja bocor gitu. Kemudian sebenarnya sekarang itu ada autentifikasi 2 faktor 2FA ya, kita harus menggunakan 2FA ini. Kalau sekarang misalnya kita masuk e-commerce atau kita login kemanapun ya, sebaiknya memang menggunakan 2FA ini gitu ya. Jadi tidak hanya masukin password, tapi ada kombinasinya antara misalnya biometrik dan password atau PIN seperti itu ya. Kemudian gunakan kata sandi yang unik di setiap akun. Nah, sebenarnya kata sandi yang unik ini bisa kita dapat di mana saja gitu. Misalnya kita dari hobi kita, misalnya hobinya game, bisa digunakan sebagai kata sandi, asal jangan menggunakan data sensitif ya. Tanggal lahir, hobi yang bisa ditebak oleh hacker gitu ya untuk kata sandinya. Kemudian ganti password secara berkala. Nah, ini juga salah satu kemalasan kita sebenarnya ya, karena kan kalau kita punya banyak platform gitu ya, harus mengganti password satu-satu secara berkala itu kan butuh effort gitu ya. Makanya ya itu tadi, kita harus effort juga supaya data kita aman gitu. Nah, ini tidak membagikan password kepada siapapun ya. Passwordnya jangan dikasih tahu, bahkan kepada tetangga pun ya kita jangan kasih tahu password kita. Password itu hanya di-keep di diri kita gitu ya. Kemudian hindari penggunaan informasi pribadi dalam password itu tadi ya. Informasi-informasi yang penting itu ya seharusnya di password itu tidak ada sih gitu. Oke, bisa next slide. Itu tadi ya salah satu tips untuk mencegah kerentanan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau ini sih lebih kepada ke penglihatannya gitu dari cyber security di era 4.0 dan 5.0. Apa saja ya, itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi, adanya peningkatan risiko serangan cyber, kerentanan perangkat gitu yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ancaman terhadap keamanan data ya ini semua itu berhubungan dengan teknologi ya. Kemudian kekurangannya tenaga ahli. Nah, sebenarnya tenaga ahli di Indonesia saat ini belum sebanyak tenaga ahli yang lain gitu ya dari sisi keamanan sistem informasinya. Makanya teman-teman di sini mungkin ada yang tertarik atau mungkin sedang menuju situ ya, menjadi tenaga ahli cyber security itu sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Karena kan memang kita lihat sendiri kan perkembangannya sudah sangat pesat gitu ya. Makanya nanti di beberapa tahun ke depan juga pastinya tenaga ahlinya ya semakin berkembang gitu ya. Kemudian untuk society-nya, integrasinya yang lebih luas, tentu saja integrasi luas karena kan kita bisa terkoneksi kemanapun gitu ya, dari sisi perbankan, kita bisa m-banking, dari misalnya kita sekarang pesan makanan aja ya hanya cuman klik Shopee Food, GoFood itu kan bisa di satu tempat gitu menggunakan satu perangkat, menggunakan handphone gitu ya. Makanya integrasinya itu lebih luas.
Kemudian peningkatan volume data, tentu saja volume datanya meningkat ya karena itu tadi kan data-data pribadi kita, data-data ya semua aspek kehidupan kita itu bisa terlihat gitu ya sekarang. Kemudian ketergantungan pada AI ya tentu saja ya tadi kalau misalnya kita sudah berbicara bergantung sekali kan kita kepada AI ya apa-apa misalnya kita chat GPT nih, chat GPT saya bingung nih mau ngapain nanti kan ChatGPT pasti kan ada informasi-informasi yang bisa dia berikan gitu ya. Pokoknya teman-teman misalnya mau ngerjain tugas atau mencari informasi apapun ya semuanya pasti pikirannya utamanya itu ya di mana ya? Ya udah tanya aja deh di ChatGPT gitu kan. Makanya itu menjadi satu ketergantungan kepada AI-nya. Kemudian perubahan paradigma keamanan di society 5.0 ini. Perubahannya seperti apa? Kalau dulu kan belum marak digital gitu ya. Keamanan itu hanya sekadar fisik gitu ya. Kalau sekarang ya keamanannya keamanan digital, keamanan informasi gitu ya. Makanya di sini kan kita ngobrol-ngobrol tentang keamanan informasi. Kemudian peran pemerintah dan regulasi. Nah, peran pemerintah sendiri kalau untuk sekarang itu sudah ada muncul nih undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi UU PDP yang baru disahkan. Nah, itu menjadi salah satu peran pemerintah gitu ya dalam menjaga keamanan informasinya. Nah, kita juga berkolaborasi dari segi pemerintahan, kemudian instansi-instansi yang profesional dan bahkan masyarakatnya sendiri pun ya harusnya berkolaborasi untuk menjaga ya itu tadi ya 3 tadi CIA tadi, confidentiality, integrity, dan availability seperti itu. Boleh next slide? Oke, mungkin tips-tips menghadapinya teman-teman juga sudah banyak gitu ya mendengar ya seperti tadi ya proteksi diri dan awareness dimulai dari kesadaran diri sendiri, dimulai dari hal kecil seperti mengganti password itu kan sebenarnya bisa menghasilkan ya hal yang besar gitu ya kalau passwordnya secure berarti kan datanya juga meminimalisir data bisa diambil oleh orang lain. Saya di sini bilangnya meminimalisir ya, jadi nggak 100% aman sebenarnya kalau bicara tentang proteksi ya, tapi setidaknya kita meminimalisir. Kemudian ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi gunakan autentikasi berlapis gitu, jangan cuma password saja tapi bisa 2FA, 3FA, MFA gitu ya, biometrik, PIN dan sebagainya. Kemudian menerapkan konsep zero trust ya. Zero trust itu apa ya? Kita tidak boleh percaya pada siapapun, hal apapun kita tidak boleh percaya gitu ya. Misalnya walaupun informasi itu bisa dipercaya gitu, tetap saja kita tidak boleh percaya. Makanya perlunya autentikasi dalam setiap aspek itu perlu sehingga kita aware gitu ya terhadap ancaman-ancaman. Kemudian amankan perangkat dan smart device. Itu tadi pengamanannya seperti apa ya? Bisa update software, kemudian antivirus dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya kita connect jaringan wifi publik ya jangan membuka data-data sensitif, jangan membuka m-banking dan lain sebagainya. Itu harus tetap secure ya. Kemudian jaga jejak digital dan hindari oversharing. Nah, ini sering nih karena kita kan mainnya media sosial gitu ya. Media sosial berarti kan kita bisa sharing apapun, kegiatan kita apapun setiap harinya, kita lagi ngapain, mungkin kita lagi webinar, mungkin teman-teman di sini juga udah update di media sosial gitu ya. Tapi kita harus membatasi, jangan sampai kita oversharing gitu ya. Seperti tadi kita oversharing atas data-data pribadi, data-data sensitif ya. Oversharing terhadap nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, itu sebaiknya teman-teman hindari dan jaga jejak digital juga seperti itu. Oke, mungkin slide-nya bisa digeser. Nah, itu tadi ya teman-teman. Mungkin secara singkat saja saya menggambarkan di era society dan era teknologi di cyber security ini. Kesimpulannya ya memang industri dan society ini kan memudahkan kita di setiap aspek gitu ya. Tapi itu juga membuka celah-celah keamanan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Makanya dari sisi kita ya perlunya tadi awareness terhadap diri sendiri gitu ya, terhadap ancaman-ancaman yang ada. Kemudian cyber security itu bukan pilihan, tapi kebutuhan di era digital saat ini. Nah, kunci utamanya adalah apa ya tadi? Edukasi, kewaspadaan dan kebiasaan digital yang aman. Seperti itu. Mungkin cukup sampai sini materi yang bisa saya bawakan teman-teman.
sebelum masuk kita ke sesi Q&A gitu ya, saya ingin membuka sesi diskusi gitu ya, mungkin bagi teman-teman bisa menyalurkan pemikirannya gitu, bisa di next slide. Saya ada contoh satu studi kasus nih teman-teman, boleh di next slide. Nanti teman-teman bisa langsung jawab ya, bisa langsung discuss juga tentang. Nah, di sini saya punya gambar nih. Rumah ini rumah besar, tapi ternyata pintu gerbangnya tidak sering dikunci gitu, atau bahkan dia tidak pakai pengamanan gembok gitu ya. Kemudian rumah besar ini tanpa pengawasan CCTV. Nah, tapi tanpa pengawasan yang ada, dia tidak pernah kecurian gitu ya. Nah, apakah rumah ini aman? Nah, boleh teman-teman bisa sharing pendapatnya gitu ya. Apakah rumah ini aman? Boleh ada yang jawab? Teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand. Oh sorry, mau menjawab, maaf. Kalau ada yang mau jawab boleh raise hand dulu. Apa jawab aja, nggak ada jawaban benar salah kok. Kan Betul, diskusi. nggak ada jawaban dengan benar salah. Jadi kita di sini discuss aja, sampaikan teman-teman pendapatnya seperti apa ya. Ada yang raise hand tuh. Boleh silakan perkenalkan nama sama jelasin dong jawabannya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi dari Universitas Sultan Ageng Tirta Esa. Menurut saya dari rumah ini tuh dia tidak aman ya. Jadi pertama dia tidak ada CCTV, pintu gerbang juga tidak dikunci, dan walaupun dia bilang tidak pernah kecurian, itu bukan berarti dia tidak akan pernah kecurian selamanya. Mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin? Terima kasih Mas Lutfi jawabannya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau menanggapi atau menambahkan atau bahkan ada punya beda persepsi nih dari Mas Lutfi? Siapa tuh ada yang punya pemikiran lain boleh langsung raise hand aja. Ada lagi nggak? Satu atau dua orang lagi deh. Siapa tahu mungkin ada persepsi yang berbeda gitu ya dari studi kasus ini. Kita tunggu satu orang lagi kali ya, Mbak Nurul. Oke, boleh. Teman-teman silakan. Mau ditunjuk aja Mbak? Mau ditunjuk? Oke, mungkin dari Mas moderator mau nunjuk gitu, siapa tahu temennya ada yang disuruh jawab. Silakan. Ya, saya cek dari peserta kali ya Mbak. Boleh. Ayo. Coba di sini ada Bintang Lydia Sari. Nah, ayo. Mau tahu dong opininya gimana terkait studi kasus ini? Oke, baik. Terima kasih Kakak atas kesempatannya. Menurut saya, rumah besar itu termasuk seperti data kita yang ada di medsos. Kan itu banyak banget ya, Kak. Terus dari pintu gerbang sering tidak dikunci, terus juga tanpa CCTV. Nah, itu seperti kita jarang ganti-ganti password, terus tanpa CCTV itu tanpa misalkan keamanan 2FA. Nah, walaupun tidak pernah kecurian, tapi seharusnya kita tuh harus siap dengan ancaman yang akan datang. Kayak misalkan kita tadi ganti password secara bertahap, terus melakukan keamanan 2FA gitu, agar suatu saat nanti ketika ada ancaman kayak ingin mencuri data kita, jadi kita sudah siap dengan ancaman tersebut. Gitu sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Bintang jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Ya, teman-teman, apakah ada lagi yang mau menjawab?
atau mungkin setuju nih dari jawaban Mas Lutfi dan Mbak Bintang mengenai studi kasus ini? Apa ngomong aja, bilang aja setuju gitu. Oke, mungkin sedikit kita bahas ya kalau di sini sebenarnya cyber security itu sama seperti tugasnya seperti satpam gitu ya. Satpam itu kan tugasnya mengamankan, walaupun setiap hari dia kan belum tentu gitu ada kecurian, ada maling, tapi ya tugasnya apa ya mengamankan gitu walaupun belum terjadi insiden tapi setidaknya meminimalisir terjadinya resiko. Nah, sama seperti rumah ini ya bisa kita dibilang tidak secure gitu ya karena tidak ada kontrol-kontrolnya seperti pintu gerbang tidak dikunci, CCTV. Nah, tapi kenapa rumah ini tidak kecurian? Ya sebenarnya risikonya ini besar gitu ya, risikonya besar tapi memang kecenderungannya ini memang belum kecenderungannya dia tidak pernah kecurian gitu. Jadi ya sebenarnya resiko yang dihadapinya besar tapi ya belum saja gitu, belum saatnya saja dia kecurian gitu ya. Padahal sebenarnya resikonya itu bisa diminimalisir nih dengan adanya satpam gitu ya, dengan adanya kita kunci gembok, CCTV gitu ya. Sebenarnya ini kita berbicara bagaimana sih cara kita meminimalisir resiko yang terjadi walaupun sebenarnya resiko itu ya belum tentu datang gitu ya, tapi kan bagaimana caranya kita meminimalisir resiko itu. Tidak akan 100% aman, tapi setidaknya kita melakukan step-step yang seikhtiar gitu ya bilangnya ya, ikhtiar supaya resiko-resiko yang besar itu tidak terjadi. Seperti itu sih teman-teman. Oke, mungkin secara singkat saja perbincangan kita hari ini, Mas boleh atau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan. Bisa dilakukan sesi tanya jawab ya Mas Aziz ya atau gimana? Bisa. Atau mungkin dari Mas Aziz sendiri mau bertanggap? Waduh, ini saya mau nyampein ada yang masih opini lagi nih. Oh iya boleh. Kasusnya ada di komen, saya bacain aja ya. Oke. Dari Bahrul Ulum, mungkin dia nggak bisa on mic atau gimana. Berdasarkan informasi yang saya ketahui dengan kasus ini, rumah tersebut mungkin tidak sepenuhnya aman karena pintu gerbang sering tidak dikunci. Meskipun belum pernah terjadi kecurian, kebiasaan ini dapat membuka risiko keamanan untuk keamanan disarankan untuk memperbaiki kebiasaan ini demi menjaga keamanan dan ketenangan penghuni rumah. Jangan ada sarannya kayak. Betul sekali. Tadi kan kita sudah singgung mengenai risikonya gitu ya. Bagaimana kita menjaga risiko ini, risiko itu dan meminimalisirnya gitu ya, sekecil mungkin risikonya. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman, silakan dari Mas Aziz. Saya kembalikan. Langsung aja kali ya Mbak ya, masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Untuk teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke sesi Q&A. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung raise hand aja dan akan nanti kita jawab pertanyaannya. Mbak Nurul. Oke, udah ada nih Mbak Muhammad Lutfi, boleh lagi Bang Lutfi, silahkan. Izin masuk. Tadi kan di awal tuh dibahas tentang banyak perangkat terhubung itu sama dengan banyak celah serangan. Nah, sementara di kehidupan kita sehari-hari ini kan data itu makin terhubung itu makin mudah ya. Dan salah satu siapa? Sayang baru manggil sekarang. Dan salah satu teknologi yang sering digunakan itu adalah NFC. Itu ada nggak sih kayak metode pembobolannya, seperti kayak ada nggak sih device-nya untuk asal tap langsung muncul transaksi dan sebagainya macam, dan kalau ada itu kira-kira pencegahannya bagaimana gitu? Mungkin begitu saya sih, terima kasih. Boleh, tadi agak terputus nih Mas, boleh diulangi kah pertanyaannya atau mungkin kita kumpulkan dulu kali ya Mas ya pertanyaan-pertanyaannya. Boleh, mau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu ya mungkin di kolom chat. Boleh. Yang mau nanya di kolom chat juga. Karena tadi suaranya agak terputus nih Mas. Ya, saya juga sih Mbak. Berarti diulang lagi. Boleh diulang atau kalau mau mungkin boleh ngetik di chat, bebas sih. Oke.
Jadi di awal itu dijelaskan bahwa banyak perangkat terhubung itu sama dengan banyak celah serangan gitu ya. Dan salah satu data yang sering kita otak-atik pada saat ini itu adalah salah satunya di bagian teknologi NFC di handphone Android gitu. Nah, kira-kira tuh dari teknologi NFC ini tuh ada nggak sih metode penyerangannya yang kalau misalnya ada device yang asal tap itu langsung muncul informasinya dari handphone tersebut, dan kalaupun misalnya ada itu kira-kira cara pencegahannya seperti apa gitu. Mungkin itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Berarti kan tadi ditanya apakah ada transaksi melalui NFC gitu ya, cara pencegahannya seperti apa, adakah metode khususnya gitu ya? Seperti itu ya Mas ya? Ya. Takut saya salah dengar. Oke. Mungkin kalau misalnya device-nya atau metodenya itu sejauh pengetahuan saya, mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang lebih tahu bisa ditambahkan ya. Menggunakan satu sistem namanya Flipper Zero gitu ya. Flipper Zero itu apa? Jadi dia itu bisa menyadap perangkat-perangkat yang melalui mobile melakukan transaksi NFC gitu. Jadi dari software Flipper Zero itu mungkin teman-teman nanti bisa sekalian cari-cari tahu juga, nanti bisa mendeteksi nih Mas adanya anomali-anomali dari NFC itu gitu. Itu sih Mas. Jadi mungkin dari aplikasinya itu ada Flipper Zero ya. Dari untuk untuk mendeteksi NFC itu. Mungkin nanti teman-teman bisa ini juga ya, bisa browsing juga aplikasi Flipper Zero itu lebih lanjut ya. Oke. Ada lagi? Yang lain gimana? Apakah ada yang punya pertanyaan lagi? Atau mungkin ada yang mau menambahkan, adakah metode lain gitu ya selain Flipper Zero? Boleh banget ya Mas. Di sini kita sifatnya sharing ya. Jadi bukan saya sebagai pusatnya gitu ya, tapi kita sama-sama sharing. Seperti itu. Ya, teman-teman yang mungkin punya jawaban lain boleh langsung aja, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing di sini. Dan yang punya pertanyaan boleh silakan raise hand. Juga bisa ya nanya di kolom komentar, nanti bakal saya bacain. Tanggal 2. Kita berapa pertanyaan nih Mbak kira-kira Mbak maunya? Tadi kan udah satu. Mungkin tadi ada Mas Hudan, Mas Ahmad Gozali, boleh kali ya. Kalau misalnya memang suaranya yang putus-putus atau nggak kedengeran, bisa di kolom chat juga ya teman-teman. Supaya kita nggak ngulang-ngulang lagi. Halo. Boleh, silakan Mas Hudan. Ya, sebelumnya selamat malam semuanya. Nama saya Hudan dari Cilegon. Izin bertanya ya. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya harus kita lakukan jika data kita bocor di luar kendali kita. Jadi maksudnya data kita itu bocor di luar kesalahan kita gitu. Apa kita harus ikhlas saja? Apa ada cara-cara lain mungkin seperti itu? Itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih atas pertanyaan Mas Hudan ya gitu ya. Sebenarnya kan kebocoran data itu sendiri sebenarnya bukan salah satunya itu ya kita tanpa kita sadari gitu ya, bukan atas kesalahan kita. Jadi ya mitigasinya apa sih gitu, misalnya kalau misalnya datanya sudah bocor nih, misalnya di akun sosmed gitu atau sosial media atau e-commerce gitu ya, data kita sudah bocor ya tentu saja kita harus ya tadi yang sudah saya singgung tadi ya, passwordnya harus diganti. Kemudian kalau misalnya emailnya, oh ya ini emailnya bocor nih ketahuan ya, berarti emailnya juga passwordnya harus diganti. Sebenarnya mitigasi kecil seperti itu sih yang kalau misalnya sudah kejadiannya bukan diikhlaskan saja gitu ya, tapi tentunya kita ada actionnya sendiri seperti passwordnya diperbaharui. Kemudian ya kalau misalnya di komputer atau di HP-nya itu datanya masih datanya itu sudah bocor ya kita perbaharui gitu ya teman-teman, seperti itu.
Maksud saya data yang seperti data yang bersifatnya pribadi gitu Mbak, bukan password, bukan email atau apapun. Oh, Data data misalnya nomor KTP seperti itu. Oke, Atau nomor bukti KTP, foto. data bukti foto, nomor KTP gitu ya, sudah bocor ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara tentang KTP atau NIK, bocor itu kan memang ada instansi-instansi tertentu yang kita harus mengisi NIK-nya atau mengisi nomor KTP-nya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang kebocoran data yang sudah terjadi ya kita itu tadi sih harus lebih secure lagi, karena kan kalau misalnya sudah terjadi nomor KTP misal dipakai pinjol gitu ya, itu tadi kenapa ya, karena kita ada kesalahan sendiri sih, misalnya kita oversharing gitu ya, seperti itu sih Mas. Sebenarnya sih kalau misalnya data KTP-nya sudah bocor ya kita tidak bisa ikhlas gitu saja gitu ya, itu tadi sih mitigasi kecilnya sih Mas, seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya dari Ahmad Ghazali, silahkan. Oke Kak, selamat malam. Terima kasih sudah memperbolehkan untuk bertanya. Perkenalkan saya Ahmad dari Bandung. Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah dibantu tanyakan sama Mas Hudan ya. Saya ingin melanjutkan saja. Untuk kasus ini misalnya memang kita sudah memang waspada, sudah zero trust, sudah tidak oversharing, tapi memang harus diperlukan untuk mengeluarkan data pribadi kita seperti KTP, foto, lalu NIK seperti itu kan itu memang sifatnya tidak bisa dirubah ya. Jadi solusinya itu bagaimana? Apakah kita memang harus pasrah atau bagaimana? Lalu apakah mereka ini semua yang terkait dengan instansi atau pemerintah ini, tim IT cyber security mereka ini kurang kompeten atau bagaimana ya? Sehingga bisa terjadi seperti ini. Apalagi seperti contoh-contoh yang tadi sudah dipresentasikan itu kan dari perusahaan-perusahaan atau instansi besar gitu ya, yang tidak ecek-ecek gitu. Mungkin itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin benar ya tadi ya, kenapa sih instansi pemerintah kok bisa bocor datanya gitu, padahal itu kan instansi yang terpercaya. Nah itu tadi sih Mas yang sudah saya singgung itu dari sisi aspek CIA-nya, confidentiality, integrity, dan availability-nya itu ya berarti mereka ada celah keamanan yang bisa dimasuki gitu ya. Kalau bisa bicara tentang bagaimana sih caranya kita supaya data sensitif kita tuh tidak tersebar ya, contohnya kita bisa pakai watermark gitu ya, misalnya kalau misalnya ada foto KTP ya pakai watermark, kemudian pakai 2FA, kemudian kalau misalnya ada kesalahan nih dari misalnya aplikasi pinjol menggunakan data pribadi kita KTP ya, sebenarnya kita nggak bisa ikhlaskan saja ya, kita bisa membawanya ke instansi berwajib, karena kan kalau sekarang UU ITE itu sudah ada, UU PDP itu sudah ada, berarti kan ada regulasi yang menangani masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran data padahal sebenarnya kita tidak oversharing gitu ya, ya kita bisa langsung menghubungi instansi-instansi yang bertanggung jawab dan berwenang gitu. Seperti itu sih Mas jawabannya. Oke, terima kasih cukup menjawab. Ya Mbak, di sini ada 2 pertanyaan nih di kolom komen. Saya izin bacakan ya Mbak. Pertama ada dari Fahri Zulkarnain dari Pendidikan Matematika FK Untirta, izin bertanya, di era serba digital seperti saat ini, apakah sudah ada teknologi yang dapat membocorkan informasi berdasarkan wajah seseorang? Sementara saya dan teman saya yang mengikuti organisasi duta wajib membuat konten personal branding yang tentunya akan menampilkan wajah kita sebagai kesan. Hal tersebut tentunya membuat kita takut apabila video dan foto kita disalahgunakan. Apakah ada cara pencegahan atau mitigasi dalam hal tersebut, Mbak? Oke, terima kasih Mas Fahri atas pertanyaannya. Berarti di sini lebih ditekankan bagaimana sih cara melindungi wajah kita atau foto kita agar tidak disalahgunakan gitu ya. Mitigasinya apa? Itu tadi sih yang sudah saya sebutkan, menggunakan watermark gitu ya. Jadi orang-orang yang mau menggunakan foto kita, ya itu sudah ada watermarknya, sudah kita gunakan watermarknya dari sisi foto dan video seperti itu. Mungkin mitigasi kecil seperti itu sih bisa dilakukan
lakukan ya, Mas Fahri. Kita bisa pakai watermark di foto. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin saya bacakan dari Muhammad Arinal Haki dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika. Izin bertanya, pembobolan data kan bisa terjadi karena penggunaan WiFi publik yang tidak aman. Bagaimana cara kita membedakan WiFi yang aman dari yang tidak aman, Mbak? Oke, kalau misalnya bicara WiFi publik gitu ya, sebenarnya tidak bisa dikatakan WiFi itu aman gitu ya, karena kenapa? Dari WiFi publik itu dia bisa menjadi celah serangan, apalagi kalau misalnya kita mengakses konten-konten atau aplikasi-aplikasi yang mengakses data pribadi gitu ya. Dari WiFi publik itu ya sebenarnya tidak bisa dikatakan aman sih Mas. Jadi ya, tidak ada tuh WiFi publik yang dikatakan aman gitu. Makanya kalau misalnya kita menggunakan WiFi publik, usahakan menggunakannya itu hanya untuk keperluan seperti browsing gitu. Jangan membuka data-data pribadi seperti m-banking ya. Karena itu tadi celah keamanan itu sangat besar dari WiFi publik itu. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rafli Pradipta. Izin bertanya, gimana sih Kak strategi pertahanan menghadapi serangan zero day yang dikombinasikan dengan otomatisasi berbasis AI? Oke, mungkin kalau misalnya untuk pertanyaan ini saya mengasih kesempatan nih untuk teman-teman. Adakah ada yang mau menanggapi nggak? Bagaimana sih caranya menanggapi zero day dengan otomatisasi AI? Ini saya membuka diskus nih ke teman-teman. Adakah yang mau menjawab? Ayo dari teman-teman, gimana, ada nggak yang tahu ataupun ingin berikan opininya terkait pertanyaan ini? Boleh. Teman-teman di sini ada yang suhu-suhu gitu ya, suhu-suhu cyber security dari Surosowan gitu ya, bisa menjawab mungkin teman-teman dari sisi teknikalnya zero day dengan otomatisasi AI. Boleh banget. Boleh banget teman-teman bisa sharing di sini. Izin menjawab ya, Mbak Nurul. Oke, silakan Mas. Nah, terkait hal tersebut sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan itu kan di yang namanya serangan atau malicious atau malware dan apapun itu pada dasarnya kan menggunakan basis data atau database yang biasanya disebut dengan apa sih namanya? S. Jadi mereka juga terdaftar gitu tuh. Nah, sudah lagi. Nah, untuk biasanya kalau misalkan memang terkait dengan endpoint itu kan bisa dilakukan isolasi endpoint, terus juga bisa kita filtering juga whitelisting jaringan dengan menggunakan malicious domain atau memblokir malicious domain atau memblokir IP dari biasanya kita udah ada database terkait endpoint yang mungkin memang atau IP yang mungkin memang sudah terdeteksi sebagai malicious. Contohnya kalau misalkan di teman-teman menggunakan atau mengupload file yang kita ingin cek apakah itu malicious atau bukan, biasanya kan kita pakai virus total, dan situ kan udah ada tuh apa sih namanya, jadi memang sudah terdeteksi situ signature, berbasis signature, biasanya signature kan biasanya. Nah kalau misalkan tadi itu zero day Ya, zero day. Nah, sebenarnya dari situ juga bisa dilapiskan itu, bisa ditambahkan lapisan-lapisan lainnya dengan menggunakan kontrol. Biasanya sih seperti itu. Karena nggak semudah itu juga sih mencari kita membobol sebuah endpoint dengan berharap kita mendapatkan zero day dengan menggunakan AI gitu. Karena pun AI belum sejauh itu menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Mas
Agus tadi ya, terima kasih atas jawabannya. Tadi memang jawabannya memang sangat teknis gitu ya, bagaimana sih cara pertahanan menghadapi serangan zero day tadi. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan ya, bagaimana sih cara menanganinya gitu ya. Tadi balik lagi ke regulasinya. Kita kan punya regulasi ya, ada UU PDP, ada UU ITE. Nah, kita bisa berkiblat ke regulasi itu gitu ya. Kemudian menjalankan cyber security, step-step cyber security-nya secara menyeluruh seperti yang dikatakan Mas Agus tadi, harus mendeteksi dari database dan lain sebagainya. Nah, di step-stepnya itu sebenarnya banyak ya, dari sisi cyber security-nya, kemudian dari sisi CIA-nya juga kita harus cek satu-satu nih, apakah ketersediaannya ada, integrity-nya ada, dan kerahasiaannya ada, seperti itu. Jadi memang itu satu kesatuan gitu ya, untuk bagaimana sih caranya menangani pertahanan dari zero day sendiri. Seperti itu sih. Mas siapa tadi? Mas Rafli ya. Oke, itu ya teman-teman, cara untuk mengatasi zero day dan juga otomatisasi AI. Nah, karena sepertinya nggak ada pertanyaan lagi, saya ingin bacakan notulensi aja kali ya Kak, sebelum ditutup webinarnya. Oh ya, untuk teman-teman, link absensinya sudah ada, silakan untuk mengisi absensinya jika ingin mendapatkan sertifikatnya nanti. Izin saya membacakan notulensi dari materi hari ini. Perkembangan revolusi cyber security, revolusi industri 1.0 berfokus pada mekanisasi melalui penggunaan mesin uap. Industri 2.0 memanfaatkan listrik untuk produksi massal. 3.0 menekankan otomatisasi dan penggunaan komputer. Saat ini kita berada di era industri 4.0 yang berfokus pada pemanfaatan teknologi seperti IoT dan AI. Industri 5.0 fokus pada peran manusia sebagai society dalam memanfaatkan teknologi untuk solusi sosial. Konsep society dalam revolusi industri. Society 5.0 pertama kali diperkenalkan di Jepang sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Manusia menjadi pusat dari kemajuan teknologi dan berperan sebagai pengendali utama di berbagai aspek kehidupan. Society 5.0 menciptakan integrasi antara teknologi dan kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya cyber security, ancaman cyber semakin canggih dan kompleks, banyak perangkat saling terhubung sehingga menciptakan banyak celah untuk serangan. Serangan dapat menimpa siapa saja, tidak terbatas pada satu pihak. Ketika keamanan terganggu, kenyamanan dan kepercayaan juga akan ikut hilang. Mengenal konsep CIA, confidentiality, integrity, dan availability dalam keamanan informasi. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan, melindungi informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ada integrity atau integritas, menjaga keakuratan dan keutuhan data. Contoh, perubahan saldo rekening tanpa ada otorisasi. Availability atau ketersediaan, menjamin data dalam sistem dapat diakses saat dibutuhkan. Ketiga aspek ini membentuk satu kesatuan penting untuk menciptakan sistem keamanan informasi yang menyeluruh. Contoh kasus cyber security di Indonesia, ada Tokopedia yang mengalami kebocoran data pengguna yang sempat tersebar di Facebook. Selanjutnya ada kasus Bjorka yang membocorkan sekitar 19,5 juta data milik BPJS Ketenagakerjaan. Ancaman dari penyalahgunaan AI. Meskipun AI mempermudah kehidupan sehari-hari, AI juga rawan disalahgunakan. Contoh kasusnya ada pada Korea Selatan, di mana terdapat kasus pornografi deepfake, dan juga pada Indonesia sendiri, yaitu pengubahan suara presiden yang menggunakan bahasa Mandarin. Selanjutnya ada tantangan cyber security di era 4.0 dan 5.0. Yang pertama ada masalah privasi. Data pribadi dan informasi penting berisiko diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan cyber dapat menyebabkan data tersebar, sulit dikendalikan, dan teragregasi lintas platform. Selanjutnya masalah keamanan terbesar saat ini, penggunaan password yang lemah dan mudah ditebak, software atau perangkat lunak yang tidak diperbarui secara berkala, penipuan berbasis manipulasi psikologis atau social engineering. Selanjutnya cyber security di era 4.0 dan 5.0. Yang pertama, masalah privasi. Ancaman utama terletak pada kebocoran data pribadi, informasi penting lainnya. Data dapat diakses secara ilegal, baik melalui serangan langsung maupun karena agregasi data dari berbagai sumber. Kejahatan cyber yang
menyasar privasi sulit dikendalikan dan berdampak luas. Masalah keamanan, password yang lemah dan tidak aman, software tidak diperbarui sehingga membuka celah bagi peretas. Penipuan melalui metode manipulatif terhadap manusia. Tipsnya nih untuk mengelola password yang aman. Pertama, gunakan password dengan minimal 12 karakter dan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya, gunakan kata sandi yang unik untuk setiap akun. Ketiga, hindari penggunaan informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, hobi, dan sebagainya. Jangan pernah membagikan password kepada siapapun. Jangan lupa juga ganti password secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan. Dan yang paling penting, gunakan two-factor authorization. Ancaman cyber di era 4.0 dan 5.0. Era 4.0, peningkatan risiko serangan cyber, kerentanan perangkat terhadap eksploitasi, ancaman serius terhadap keamanan data. Di era 5.0, integrasi teknologi yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan, peningkatan volume data secara masif, ketergantungan yang tinggi pada kecerdasan buatan atau AI. Terakhir, tips menghadapi ancaman cyber. Tingkatkan proteksi diri dan kesadaran atau awareness terhadap risiko digital. Gunakan autentikasi berlapis, bisa 2 kali, 3 kali, maupun lebih. Terapkan konsep zero trust, tidak langsung mempercayai pengguna atau perangkat tanpa verifikasi terlebih dahulu. Amankan IoT dan smart device dari potensi peretasan. Yang terakhir, jaga jejak digital dan hindari oversharing informasi pribadi secara berlebihan. Sekian untuk notulensi pada malam hari ini. Untuk semuanya, sebelum ditutup, saya ingin kita melakukan foto bersama dulu melalui untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Untuk semuanya boleh dong on cam. Untuk operator boleh dimatikan share screen-nya dulu. Untuk semuanya on cam ya. Tetap ingin melakukan dokumentasi kegiatan ini. Untuk panitia yang melakukan dokumentasi, boleh kabarin aja kalau udah kamera semua. Oke, terima kasih semuanya. Oh, belum. Tunggu sebentar lagi, mohon maaf. Tetap on cam ya semuanya. Oke, semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Dokumentasinya sudah dilakukan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua untuk mengisi form absensi yang sudah ada di kolom chat hari ini. Sekiranya segitu saja dari saya. Saya Usama Abdul Aziz selaku MC pada kegiatan webinar kali ini undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.